Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas semester mata kuliah akuntansi manajemen. Tugas ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu pengerjaan soal 1 di mana berisi perhitungan alokasi biaya overhead dan analisis biaya per unit, dan yang kedua soal 2 yaitu penyusunan makalah mengenai isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Berikut akan saya jelaskan satu persatu dari kedua soal tersebut. Untuk pada bagian pertama dari tugas ini, saya diminta untuk menyelesaikan perhitungan terkait alokasi biaya overhead untuk dua jenis produk tas kerja yang diproduksi oleh Plata Company, yaitu tas kerja premium dengan merek Malatin Elegan dan tas kerja standar dan merek Malatin Vina. Nah, berdasarkan data perusahaan, kedua produk tersebut memerlukan dua jenis aktivitas overhead, yaitu yang pertama setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Dari informasi yang diberikan dari soal tersebut, kita diminta untuk melakukan dua hal utama. Yaitu yang pertama, kita diminta menghitung alokasi biaya overhead menggunakan metode yang berdasarkan direct labor cost dan menentukan total cost dari per unitnya. Dan yang kedua, kita diminta juga menghitung alokasi overhead menggunakan metode yang lain, yaitu Activity Based Costing atau ABC, dengan driver aktivitas yang paling tepat, lalu menentukan total cost per unit untuk masing-masing produk. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan detail, penting kita pahami kalau perbedaan kedua metode tersebut, yaitu kalau metode basis direct labor cost itu mengalokasikan biaya overhead hanya berdasarkan proporsi biaya tenaga kerja langsung, tapi kalau metode ABC menggunakan cost driver spesifik, seperti jumlah setup hours dan machine hours, sehingga distribusi biaya lebih mencerminkan penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Nah, baik, selanjutnya kita ke bagian perhitungan. Nah, dari soal tersebut menyebutkan bahwa terdapat dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Data perusahaan memberikan informasi biaya overhead, jumlah jam kerja langsung, jumlah jam setup, dan jam mesin untuk masing-masing produk. Nah, untuk menghitungnya, pertama-tama kita hitung dulu alokasi overhead berdasarkan direct labor cost. Nah, pertama kita hitung total overhead-nya dulu, yaitu penjumlahan dari biaya setting peralatan sebesar $3.000 dan pemrosesan mesin sebesar $18.000. Nah, maka ketemu $21.000. Selanjutnya untuk total direct labor atau biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar $9.000 untuk elegan dijumlahkan dengan $3.000 untuk Vina, sehingga totalnya ketemu $12.000. Selanjutnya kita hitung dulu proporsi untuk masing-masing produk. Nah, untuk menghitung proporsinya yaitu untuk menghitung proporsi elegan, maka kita langsung saja $9.000 yang elegan dibagi dengan 12.000 total direct labor dikali 21.000 yaitu total overhead, maka ketemu $15.750. Selanjutnya untuk menghitung proporsi Vina yaitu $3.000 dibagi dengan 12.000 total direct labor tersebut dikali 21.000 yaitu total overhead, maka ketemu $5.250. Selanjutnya kita hitung total biaya per unitnya. Nah, untuk elegan yaitu langsung saja 9.000 ditambah 3.000 ditambah 15.750 ini tadi proporsinya dibagi 3.000, maka ketemu $9,25 per unit atau cost per unitnya ketemu $9,25. Selanjutnya untuk Vina kita langsung saja 3.000 ditambah 3.000 tambah 5.250 dibagi 3.000 yaitu ketemu 3,75 per unit. Maka dari sini kita sudah menemukan hasil cost overhead yang berdasarkan dengan direct labor cost. Dari Vina ketemu $9,25 per unit, dari elegan ketemu $3,75 per unit. Nah, untuk yang kedua, kita hitung alokasi cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan driver tiap aktivitas. Di sini kita menghitung pakai metode ABC ya. Nah, untuk aktivitas setting peralatan, pembagiannya menggunakan setup hours. Total setup hours-nya yaitu 100 untuk elegan dan 100 untuk Vina. Jadi ketemu total 200. Nah, untuk alokasi untuk elegan berarti 100 yang elegan dibagi total setup hours 200 dikali 3.000. Maka ketemu 1.500. Lalu untuk
alokasi punya Vina, maka 100-nya Vina dibagi total 200 dikali 3.000 ketemu juga sama 1.500. Selanjutnya untuk aktivitas pemrosesan mesin, pembagiannya menggunakan mesin hours. Total mesin hours-nya itu ada 500 untuk elegan dan 4.500 untuk Vina. Maka kalau di total ketemu 5.000. Nah, untuk elegan berarti 5.500 tadi diper 5.000 totalnya dikali 18.000, maka ketemu 1.800. Lalu untuk Vina berarti 4.500-nya dibagi 5.000 kali 18.000, maka ketemu 16.200. Lalu sekarang kita jumlahkan total overhead masing-masing dari elegan dan Vina. Maka dari elegan total overhead-nya yaitu 1.500 tadi setting dijumlahkan dengan punya elegan prosesan ini mesin 1.800, maka ketemu 3.300 dolar. Selanjutnya untuk Vina kita jumlahkan saja langsung overhead-nya dari settingnya 1.500 dijumlahkan 16.200, maka ketemu 17.700 dolar. Maka dari sini kita temukan hasil cost overhead-nya atau biaya per unit berdasarkan driver tiap aktivitas, yaitu elegan ketemu 5,1. Oh, kita jalankan lagi ya. Elegan berarti rumusnya 9.000 ini ditambah 3.000 tambah 3.300 setelah overhead ini dibagi 3.000, maka ketemulah langsung 5,1 dolar per unit. Lalu untuk cost overhead-nya Vina 3.000 tambah 3.000 tambah 17.700 ini total overhead dibagi 3.000, maka ketemulah 7,9 per unit untuk Vina. Maka lebih banyak Vina ya daripada elegan ini kalau berdasarkan driver tiap aktivitas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pada bagian kedua dari tugas semester ini, saya akan memaparkan hasil makalah dengan topik isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Makalah ini membahas tentang tantangan, perubahan, dan peran akuntansi manajemen dalam menghadapi dinamika bisnis global. Nah, globalisasi membuat perusahaan tidak lagi terbatas pada pasar domestik. Mereka beroperasi di banyak negara dengan lingkungan politik, ekonomi, budaya, dan hukum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut memunculkan tantangan dalam penyusunan laporan manajemen, pengendalian biaya, dan kepatuhan terhadap regulasi. Maka oleh karena itu, akuntansi manajemen harus beradaptasi agar tetap mampu menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Makalah ini mengangkat beberapa pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana kompleksitas bisnis internasional mempengaruhi praktik akuntansi manajemen. Dan yang kedua, bagaimana perusahaan mengatur desentralisasi dan pengawasan divisi asing. Yang ketiga, apa tantangan dan manfaat dari adopsi IFRS. Yang keempat, bagaimana perusahaan mengelola pelaporan keuangan lintas negara. Dan yang terakhir yaitu apa peran akuntan manajemen dalam mendukung bisnis global. Lalu untuk tujuan dari penelitiannya yaitu menjelaskan pengaruh kompleksitas lingkungan bisnis internasional terhadap praktik akuntansi manajemen pada perusahaan multinasional. Yang kedua, menganalisis penerapan desentralisasi dan pengawasan divisi asing dalam perusahaan multinasional, mengidentifikasi tantangan dan manfaat dari adopsi serta konvergensi standar akuntansi internasional, membahas cara perusahaan multinasional mengelola pelaporan keuangan dan kepatuhan regulasi di berbagai negara, dan yang terakhir menjelaskan peran strategis akuntan manajemen dan auditor dalam mendukung operasional bisnis global. Nah, intinya tujuannya itu memberikan analisis dari pemahaman dari kelima rumusan masalah tadi ya, serta menjelaskan strategi yang kita dapat gunakan perusahaan untuk mengatasinya. Baik, pertama kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu kompleksitas lingkungan bisnis internasional. Nah, di sini perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dengan karakteristik ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang berbeda. Kompleksitas ini berdampak langsung pada proses akuntansi manajemen. Nah, yang pertama yaitu dampaknya perbedaan standar akuntansi di tiap negara seperti IFRS, PSAK, dan standar lokal lainnya yang akan mempersulit proses konsolidasi laporan keuangan. Lalu masalah yang kedua, fluktuasi nilai tukar akan mempengaruhi harga pokok produksi laba serta daya saing produk. Perusahaan-perusahaan perlu strategi mitigasi risiko seperti penggunaan hedging agar dampaknya tidak terlalu besar. Selain itu, ketidakpastian regulasi
tarif pajak yang beragam, hingga kondisi-kondisi politik yang dinamis menuntut perusahaan untuk selalu memantau lingkungan bisnis global agar dapat merespon perubahan secara cepat dan tepat. Selanjutnya untuk masalah yang kedua yaitu desentralisasi dan pengawasan divisi asing. Dalam menghadapi keragaman pasar internasional, banyak perusahaan global menerapkan desentralisasi. Artinya, wewenang pengambilan keputusan diberikan kepada manajer lokal agar mereka dapat menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar dari masing-masing negara. Kelebihannya yaitu keputusan dapat dibuat lebih cepat, lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, dan dapat meningkatkan motivasi tim di negara tersebut. Namun, desentralisasi akan menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan. Perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian manajemen yang kuat agar setiap divisi tetap sejalan dengan strategi global. Pengukuran kinerja harus mempertimbangkan perbedaan lingkungan ekonomi dan risiko dari tiap negara agar hasil-hasilnya pada saat pengevaluasian menjadi lebih adil dan akurat. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke isu yang ketiga yaitu adopsi dan konvergensi IFRS. Globalisasi akan mendorong perusahaan untuk mengadopsi standar pelaporan internasional ini yaitu IFRS. Keuntungan penerapan IFRS adalah laporan keuangan akan menjadi lebih transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan lintas negara. Hal ini akan mempermudah akses perusahaan ke pasar modal global dan akan meningkatkan kepercayaan investor internasional. Namun, implementasi IFRS ini tidak sederhana. Perusahaan-perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk melatih staf, memperbarui sistem akuntansi, dan menyesuaikan proses pelaporan agar nantinya dapat sesuai dengan regulasi internasional tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ada di daerah masing-masing. Proses ini membutuhkan biaya, waktu, dan manajemen perubahan yang baik untuk mencapai keberhasilan adopsi dan konvergensi. Untuk isu yang keempat, yaitu kompleksitas pelaporan dan regulasi. Selain adopsi standar internasional IFRS tadi, perusahaan multinasional harus juga wajib mematuhi peraturan pelaporan keuangan dan perpajakan di setiap negara tempat mereka beroperasi. Tantangan utama akan muncul pada masalah transfer pricing, yaitu penetapan harga dalam transaksi antar anak perusahaan di negara berbeda. Nah, ini jika harga transfer tidak sesuai prinsip kewajaran, maka perusahaan dapat terkena sanksi pajak atau tuduhan penghindaran pajak. Untuk itu, maka perusahaan-perusahaan itu harus memiliki kebijakan harga transfer yang sesuai dengan arm's length principle dan memastikan dokumentasi yang lengkap. Selain itu, teknologi informasi berperan penting dalam mengintegrasikan data keuangan global, mengurangi kesalahan, serta memastikan bahwa laporan dari berbagai negara dapat diproses oleh perusahaan dengan cepat dan dengan konsisten. Nah, yang terakhir kita memasuki isu kelima, yaitu peran akuntan manajemen dan auditor. Akuntan-akuntan manajemen di era global ini tidak hanya bertugas mencatat transaksi, tapi juga menjadi penyedia informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Mereka harus memahami aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek hukum, hingga resiko politik di berbagai negara. Mereka semua perlu menguasai analisis data lintas negara, mengelola risiko keuangan, dan membantu manajemen menyusun strategi yang selaras dengan tujuan global. Sementara itu, auditor berperan memastikan laporan keuangan untuk mematuhi standar internasional dan aturan lokal. Mereka semua juga membantu perusahaan meningkatkan sistem pengendalian internal, mendeteksi potensi risiko, dan menjaga transparansi. Banyak ya tugasnya mereka. Kolaborasi antara akuntan manajemen dan auditor itu menjadi sangat penting agar perusahaan nanti dapat menghadapi tantangan global dengan lebih efektif. Baik, kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Secara keseluruhan, isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen menunjukkan bahwa perusahaan global harus lebih adaptif, lebih cepat dalam merespon perubahan, dan lebih cermat dalam mengelola risiko. Harmonisasi standar, penguatan pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi akan menjadi kunci keberhasilan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu,
pengembangan sumber daya manusia yang paham terhadap regulasi internasional, pajak global, dan teknologi akuntansi akan menentukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan daya saing di pasar internasional yang semakin ketat. Untuk saran yang saya berikan, yang pertama yaitu perusahaan perlu meningkatkan pelatihan SDM terkait standar internasional tadi seperti contoh IFRS. Lalu yang kedua yaitu sistem pengendalian harus fleksibel agar sesuai dengan tiap negara. Pengendalian internal dia contohnya. Lalu yang terakhir yaitu teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk mempercepat pelaporan dan pemantauan regulasi. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.